Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Yuk, sekarang menyapanya adalah terkait dengan pembangunan kawasan selatan, daerah istimewa Yogyakarta. Yang ada di kawasan selatan siap-siap, ini sudah ada banyak proyek gitu ya, dimana nanti ke depannya, nah ini bisa mengembangkan nih, kita punya apa sih, punya craft, oh punya kuliner, oh punya keahlian apa ini untuk masyarakat nih, bisa dikembangkan, bisa mengembangkan perekonomian juga, harapannya semua jadi merata, nggak cuma di pusat kota, tidak cuma di utara, tapi semuanya, 4 kabupaten, 1 kota, untuk daerah istimewa Yogyakarta yang istimewa. Saya ke Pak Kusno sekarang sebagai Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral terkait dengan infrastruktur. Ini adalah hal yang paling sering dikeluhkan masyarakat kepada Mas Lili. Iya, betul. Ya nggak? Iya bener ya? Bener ya? Jalan rusak. Jalan rusak itu sudah pasti ya. Nah, kalau terkait dengan pembangunan infrastruktur, apa saja yang sudah dikerjakan Bapak dalam pengembangan wilayah selatan saat ini? Ya, terima kasih Mbak Fira atas waktunya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak-Bapak dari Pak Benny, mungkin juga Mas Lili, terkait dengan mengatasi ketimpangan wilayah tadi, yang mana tadi sudah banyak hal disampaikan. Nah, kami selaku OPD teknis tentunya dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, tentunya yang berkaitan dengan infrastruktur seperti yang sampaikan Mbak Fira tadi, pada posisi saat ini, kalau kita mengacu pada RPJMD 2022-2027 pada misi yang kedua pengembangan kawasan selatan, tentunya dari sisi infrastruktur kami di Dinas PUPSDM juga sudah adanya pembangunan infrastruktur, tadi juga sudah mungkin sedikit disinggung terkait dengan pembangunan jalan. Kalau ini adalah pembangunan JJLS, pembangunan jalan atau jaringan jalan lintas selatan. Kemudian pada posisi ini kan kita ada konektivitas antara 3 kabupaten, baik itu dari barat yaitu di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, yang ini panjangnya JJLS ini kurang lebih 116,07 km pada posisi saat ini. Untuk pembangunan kalau kita lihat dari sisi pengadaan tanahnya sudah clear untuk dua lajur. Kemudian untuk pembangunannya atau konstruksinya, ini tahun ini di tahun 2022 sudah ada pembangunan di Tepus Surawudel. Tinggal nanti ke depan yang tadi disampaikan Mas Lili, tadi ada pembangunan di jembatan Serandaan 3 yang belum, karena posisi saat ini di Kretek 2 sudah dibangun dan akan selesai nanti di 2023. Kemudian juga yang di Walulas nih yang belum, tinggal ada beberapa spot yang belum untuk disentuh terkait dengan konstruksinya. Kalau sudah nanti salah di 2023 dari sisi barat sampai ke timur yang 116 km tadi sudah terkoneksi. Ya? Sekarang ini sudah berapa persen, Pak? 116 itu belum semua ya? Belum semuanya. Berapa persen? Ya, kurang lebih sudah 70-an persen lah. Untuk sampai tahun ini, sampai tahun di 2022 ini. Nah, selain itu Mbak Fira, kita juga tadi terkait dengan ketimpangan wilayah utara dan selatan. Ini kalau dari sisi wilayah kita mengambil di wilayah timur dari DIY ini, kita juga pada pembangunan jalan dari Prambanan, Gayam Harjo, kemudian Tawangalang. Ini juga merupakan konektivitas dari PSN, proyek strategis nasional di Prambanan, kemudian juga di itu yang tembus yang Langgeran itu kan, Pak? Iya, betul, iya. Kemudian juga sampai ke Kas Gunung Sewunya. Nah, ini pada posisi saat ini untuk yang di Prambanan ke Gayam Harjo, ini posisi tahun ini nanti selesai untuk pembebasan tanahnya. Kemudian untuk yang di Tawangalang, ini posisinya sudah konstruksi, ini tinggal nanti tahun 2023 nanti selesai konstruksinya. Jadi nanti juga akan ada konektivitas dari PSN tadi, proyek strategis nasional, kemudian juga konektivitas antar Kabupaten Sleman dan juga Kabupaten Gunung Kidul tentunya. Nah, pada sisi barat tadi juga sudah disampaikan, ini rencana yang akan datang adalah bagaimana nanti untuk dari Iya sampai ke Borobudur, atau dari Iya melewati Bedah Menoreh. Nah, ini nanti untuk berikutnya. Namun demikian, untuk dari Iya sampai ke Borobudur yang panjangnya kurang lebih 60 km, existing yang saat ini ada. Kemudian kalau melewati dari Menoreh ini menjadi 50-an kilometer, artinya ada jarak kurang lebih 10 km.
yang kemudian nanti bisa dipersingkat nih waktu dan sebagainya. Diskon ya biar cepat gitu ya. Biar cepat. Nah ini juga dalam rangka bagaimana nanti untuk sisi-sisi yang dari sisi timur dan sisi barat ada pengembangan perekonomian. Di sisi selatan juga demikian. Jalan ini adalah nanti menghubungkan potensi-potensi pertumbuhan ekonomi tentunya. Baik dari sisi selatan, sisi barat maupun sisi timur yang ini tadi potensi mohon maaf itu potensi kemiskinan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya ini ke depan akan kita selesaikan, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik Mbak Vera. Oke, baik. Itu targetnya tahun berapa Pak? Untuk yang 116 untuk sisi selatan itu nantinya selesai di tahun berapa targetnya? Kalau untuk konstruksinya nanti di tahun 2024 selesai, karena yang lama adalah nanti di jembatan Serandaan 3 nanti. Ya. Oh di sana? Iya. Oke. Karena multi-use nanti. Oh iya. Oke, baik. Luar biasa, sudah banyak sekali ya, itu sudah rencananya ke sana. Jadi sudah bisa memetakan. Ini yang memetakan adalah aduh kayaknya saya besok beli tanah di sana bakalan mahal kalau saya jalan. Ini loh yang bahaya ya. Kita ngomonginnya tentang pengembangan ekonomi ya. Baik, tadi sudah disampaikan banyak hal terkait dengan kawasan yang sudah dibangun, kemudian ke depannya akan seperti apa, 2024 sudah jadi apa. Nah, sekarang konsepnya tuh yang seperti apa sih Pak Beni untuk wilayah selatan ini nantinya selain apa yang tadi sudah disampaikan mungkin bisa lebih digali lagi. Ya, tadi sudah disampaikan salah satunya adalah infrastruktur untuk membuka bagaimana produk lokal itu secara cepat bisa terurai kemudian segera bisa dipasarkan. Itu kendala utama karena transportasi bagaimana juga kan layanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kalau ini sudah tinggal membuka akses yang tadinya hanya membucur dari barat ke timur, sekarang dari di antara jalan itu ke objek yang harus dikembangkan supaya bisa membuka lapangan pekerjaan. Di situ nanti muncul adanya spot yang bisa didaya gunakan, kemudian masyarakatnya berdaya, produk lokalnya bisa dipasarkan di area itu, sehingga perlu dibuat kan hub-hub yang sekarang orang kalau pesiar ke atas kan protesnya kredit macet, nah, belum sampai ke pantai sudah maghrib dan seterusnya. Nah ini kan alternatif nih kita buatkan jalur-jalur sehingga kita bisa mulai wisata itu mulai dari Diombo ke barat, tidak mulai dari barat ke timur dan sebaliknya kita bisa atur di situ sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa menerima manfaat secara langsung karena spending itu bisa dikeluarkan oleh para wisatawan di sana. Itu karena lalu menjadi menarik, ada rumah makan yang bisa dikembangkan, ada UMKM yang bisa daya gunakan, lalu munculnya ekonomi supaya masyarakat itu tidak keluar dari desanya, pertumbuhan itu dimulai dari kalurahan masing-masing. Maka kita fokus ke wilayah kelurahan tadi supaya berdaya kan kekinian menggunakan alat bantu namanya teknologi informasi. Ada dua belah pihak di situ yang harus berkembang, pemerintah kalurahannya dan masyarakat yang tinggal di kalurahannya. Baik. Kita semua di pemerintah daerah bersama dengan Mas Lili di DPR mendorong ke sana supaya apa? Terjadi keseimbangan antara yang selatan dan utara, pelan-pelan yang di selatan naik sehingga kemiskinan bisa diturunkan, kesenjangan bisa ditekan, sehingga nanti pembangunan antar wilayahnya seimbang. Tentu pertumbuhan ini kita bisa tahu sekarang sampai triwulan 3 kan pertumbuhan ekonomi DIY sangat signifikan. Data sudah sudah di 5,82 sudah keluar yang paling baru itu. Nasional kan 5,72. Kemudian kalau Jawa di 5,7 tapi lebih rendah karena lebih tinggi, tapi kan kita masih punya gap di utara selatan. Kenapa? Pariwisatanya semuanya kan spendingnya ada di utara dan di tengah. Masyarakatnya sementara yang ke selatan melihat objek, kalau enggak bisa beli dia akan balik lagi ke wilayah kota. Makanya ditahan di Kulon Progo sudah ada hotel berbintang, di Gunung Kidul sudah mulai ditahan ada hotel berbintang. Nah, akomodasi turunan amenitas itu kan harus didaya gunakan oleh kita sehingga yang datang kita memang tidak mengharap investasi yang padat modal, tapi investasi yang padat tenaga kerja supaya lalu bisa bergulir ekonominya, masyarakatnya berdaya karena kita upayanya adalah memberdayakan masyarakat. Itu salah satu tujuannya di sana di selatan. Jadi tidak hanya dinilai dari wah pendapatannya banyak, tapi masyarakatnya nggak berdaya, emang juga nggak begitu caranya konsepnya ya. Baik, Mas Lili, apa yang disampaikan masyarakat terkait dengan pembangunan kawasan selatan? Sudah banyak curhatan belum? Atau kayak mengucapkan terima kasih kah? Atau curhat gitu terkait dengan infrastruktur dan segala macamnya? Jadi begini, kita ini baru mimpi dalam bangun. Bentar dulu, mimpi dalam bangun. Kita sadar aja mimpi ini ya. Gimana? Kita bermimpi. Tahun 2012 kami ini waktu di HIPMI saya di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah,
Dulu itu ada kawasan ekonomi khusus itu yang terbentang dari Temon sampai dengan Kalasan. Oke. Nah, ini merupakan sebuah konsep yang dulu. Nah, waktu itu kita juga bermimpi ada airport di Kulon Progo. Dan ini mimpi dari simbah-simbah kita yang dulu. Itu belum ada desas-desus mau ada airport di sana ya? Belum, gitu ya? artinya memang sudah punya mimpi dan sudah pengen ada airport di Kulon Progo. Oke. Nah, akhirnya alhamdulillah, walaupun itu bukan tugas yang Angkasa Pura I ya, untuk membangun, untuk membebaskan lahan dan sebagainya, tapi semua ini diborong sama Angkasa Pura I. Dan ini mungkin lobby-lobby dari Pak Gubernur dengan Pak Presiden waktu itu, akhirnya hal ini bisa terwujud. Nah, mimpi ini akan ada turunannya. Harapannya kan begitu ada airport, itu orang itu akan banyak muncul sebuah industrial di situ. Muncul sebuah perkembangan zaman di situ. Muncul orang bikin usaha, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, kalau kita berbicara sebuah kerajaan dari zaman dulu, Majapahit misalnya, atau zaman Demak, atau zaman bahkan di Roma dan sebagainya, yang namanya dermaga pelabuhan laut itu menjadi sebuah catatan. Sebuah kerajaan akan gemah ripah loh jinawi saat mereka itu mempunyai sebuah dermaga pelabuhan laut. Dan kita sudah punya, namanya Tanjung Adikarto, walaupun mangkrak. Ya kan? Tapi ternyata itu tapi kan sudah ada. Sudah ada, Belum selesai, Pak. Oh iya, belum selesai. Iya. Oh, kesuwen multi year nih sih, Bang. Langsung nih. Iya, terus. Tapi di sisi lain kita punya dermaga pelabuhan udara. Zaman dulu kan enggak ada ya, pesawat terbang enggak ada. Nah, sekarang ada dermaga pelabuhan udara. Dan dermaga pelabuhan udara ini satu-satunya di nasional yang bisa untuk landing take off pesawat besar. Airbus A380 itu double deck. Nah, kalau kita melihat peta dunia, Kulon Progo, Yogyakarta itu posisinya pas tengah-tengah di Pulau Jawa bagian selatan. Nyambung sama Samudra Hindia. Kalau Kulon Progo ini bisa menjadi hub bandaranya internasional, ini luar biasa. Sementara ini orang dari Cina ke Australia itu transitnya di Singapura. Kenapa nggak di Kulon Progo? Kenapa nggak di Jia, di Yogyakarta? Gitu loh. Tapi kan tetap harus siap juga semuanya. Oh iya, nggak artinya kan ini kita kan baru mimpi dalam bangun. Nah, artinya tahapannya meneruskan sudah. Mimpi yang kemarin ya. Iya, sudah tahapannya sudah ada. Kalau mimpi dalam tidur itu kan kelingan kalau mimpi dikejar-kejar setan. Begitu bangun udah lupa kalau mimpi dalam tidur. Ada yang enggak mimpi basah. Beda lagi itu saja. Iya Mas ya. Kehujanan masalahnya bocor. Iya. Jadi kan gini. Nah, ini merupakan hal yang perlu kita tindak lanjuti, kita sikapi bersama. Kalau di situ ada sebuah jalur atau terminal untuk distribusi barang, baik barang bahan baku atau bahan yang akan hasil jadi untuk dikirim, mestinya ini merupakan salah satu parameter sebuah wilayah atau sebuah daerah untuk siap menjadi kawasan industri atau kota industri. Ini bisa dijadikan masukan juga nih kepada Pak Beni ya. Kira-kira Pak Beni sudah tahu di sekitar itu kira-kira bisa ya Pak Beni sudah tahu. Sudah ya. Berarti tinggal direncanakan ya Pak Beni. Saya ini kan cuma mengulang apa yang sering kita bicarakan. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi terkait dengan masukan-masukan ini. Nah, tadi belum disinggung sama Pak Beni. Pak Beni baru nyinggungnya yang terkait dengan kawasan, kemudian birokrasi, reformasi birokrasi gitu ya. Kemudian ada satu lagi itu terkait dengan pembangunan teknologi informasi. Nah, nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Saya masih banyak ingin tanya ke Pak Kusno setelah yang satu ini, tetap dalam Dialog Jogja Menyapa.